Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, sahabat di mana saja berada. Perkenankan Al-Fakir kali ini ingin menyampaikan kisah inspiratif tentang Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari Jombang. Sengaja saya menyampaikan kisah ini walaupun hanya satu kisah saja, sebetulnya banyak kisah-kisah beliau, karomah-karomah beliau yang patut kita ketahui. Ini hanya sebatas singkat saja, mengenang haul beliau, mengenang kewafatan beliau yang memang pada tanggal 7 Maret lalu, 7 Ramadan kemarin beliau kita rayakan haulnya yang ke-80. Mbah Hashim Asy'ari, pendiri NU, Raisul Akbar, pahlawan nasional, punya peran besar dalam kelangsungan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan banyak sekali jasa beliau untuk bangsa ini. Sedikit saya akan menyampaikan kisah. Beliau lahir di Jawa Timur pada 14 Februari 1871 bertepatan dengan 24 Zulqa'dah 1287 Hijrah. Beliau wafat pada tanggal 7 Ramadan 1366 Hijrah atau bertepatan dengan 25 Juli tahun 1947. Di usia yang ke-76 beliau wafat. Ada kisah menarik saat beliau masih menjadi santri Mbah Khalil Bangkalan. Saat itu Mbah Khalil Bangkalan kedatangan seorang tamu, yaitu kiai dari Jombang, ya, yang sudah punya santri, punya pondok pesantren. Saat itu kiai sowan ke Mbah Khalil Bangkalan untuk meminta dauh Mbah Khalil, di mana Mbah Khalil dimintakan dauhnya untuk dicarikan jodoh buat putrinya. Saat itu putri kiai dari Jombang ini cukup sudah usia untuk menikah. Saat itu Kiai Jombang menyampaikan permintaannya. Kata beliau, Kiai Jombang, Mbah Yai Khalil, saya usianya sudah cukup sepuh, sementara saya sudah punya anak gadis yang waktunya untuk dinikahkan. Sebagai bentuk saya untuk ta'ziman wa takriman sama Mbah Yai Khalil dan tabarukan, mohon kiranya Mbah Khalil mencarikan jodoh buat putri saya. Saat itu spontan Mbah Khalil langsung memanggil Kiai Hashim muda saat itu. Mbah Khalil manggil, Sim, kesini kamu. Saat itu Mbah Hashim Asy'ari sedang ngurusin kudanya Mbah Khalil, karena memang kita tahu bahwa selama Hadratus Syekh itu nyantri kepada Mbah Khalil, beliau sering ngurusin kudanya Mbah Khalil dan hal-hal yang lainnya. Saat dipanggil, Mbah Hashim Asy'ari dengan merunduk, dengan takzim sekali dan tidak mendengakkan kepalanya. Beliau merunduk seperti ini, ya Allah, ya dipanggil guru, ada apa dalam hati Mbah Hashim itu. Akhirnya Mbah Khalil menyampaikan kepada kiai dari Jombang, Kiai, ini Hashim santri saya yang kelak akan menjadi mantunya panjenengan. Saat itu kiai dari Jombang itu kaget bukan kepalang. Masya Allah, apa iya saya punya mantu kayak begini modelnya? Nggak meyakinkan, bajunya lusuh, melesek, ya pokoknya melas lah. Ya sudah, kata Mbah Khalil, jenengan sekarang pulang, 3 hari lagi saya akan ke sana. Kamu persiapkan sajalah acara di sana, ya. Baik Romo Yai. Pulang itu kiai muda, kiai dari Jombang maksud saya, sambil berpikiran, ini Romo Yai Khalil nggak salah pemilih jodoh mantu buat saya, nggak meyakinkan. Begitupun Kiai Hashim Asy'ari muda saat itu merasa bingung dan tidak paham bagaimana
Mbah Khalil itu kok bisa-bisanya nunjuk dirinya akan menjadi mantunya kiai dari Jombang. Kata Mbak Hasyim dalam hati, ya Allah, saya bisa apaan? Pantas apa enggak? Saya pantas emang jadi santrinya kiai besar dari Jombang. Saya nggak punya apa-apa, kondisi saya kayak begini ya. Akhirnya dalam kekalutan hati beliau teringat dauhnya Mbah Khalil, Sim, kalau jenengan itu dalam kondisi kesulitan apapun yang menjadi pencapaian hasil maksud hajat, perbanyaklah baca sholawat nariyah. Saat itulah selama menjelang 3 hari Mbah Hasyim Asy'ari ngamalin sholawat nariyah sebanyak-banyaknya, setiap malam dibaca sampai tertidur. Saat malam pertama beliau tertidur 40 tahun lamanya. Pada malam pertama bermimpi bertemu dengan Imam Bukhari. Selama 40 tahun beliau ngaji, diajari kitab hadis kutubus sittah, semua sanad hadisnya semua diajarkan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Pagi-paginya terjaga kaget, ada apa dengan mimpi saya? Saya bertemu dengan Imam Bukhari. Malam keduanya ngamalin lagi sholawat nariyah sebanyak-banyak sampai tertidur. Kemudian beliau bermimpi pada malam kedua bertemu dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i, beliau ngaji dengan Imam Asy-Syafi'i, menjadi santri Imam Asy-Syafi'i selama 40 tahun. Diajari oleh Imam Asy-Syafi'i kitab-kitab fikih, kitab-kitab 4 mazhab, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah sampai tuntas. Pagi-paginya terjaga, beliau pun bingung. Tadi malam saya bermimpi dengan Imam Syafi'i, ada apa ini dengan mimpi saya? Malam ketiga beliau kembali ngamalin sholawat nariyah sebanyak-banyaknya sampai tertidur dan bermimpi bertemu Al-Imam Al-Ghazali, kemudian bertemu dengan Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi. Masya Allah, ini luar biasa. 40 tahun beliau menjadi santri Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Diajari kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya yang pernah ditulis oleh Imam Al-Ghazali, dan juga thariqahnya Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Pagi-paginya pun beliau mau bertanya, curhat kepada gurunya, sangat tidak enak rasa. Akhirnya paginya beliau berangkat ke Jombang bersama gurunya Mbah Khalil, dan dari situlah Kiai Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari dinikahkan dengan putri Kiai dari Jombang. Saat itu Kiai yang dari Jombang masih merasa tidak percaya, sampai setelah akad nikahnya selesai, Hadratus Syekh juga masih tidak pede, apakah saya mampu dan lain sebagainya menjadi mantunya Kiai ini. Sampai ketika Mbah Khalil mau pulang, berpesan kepada Mbak Hadratus Syekh, Sim, jenengan jalankan amal ibadah sesuai dengan petunjuk Kanjeng Rasul sebagaimana diajarkan oleh para ulama. Jangan tinggalin ulama dan senantiasa menjadi pencinta ulama. Insya Allah selamat hidup dunia akhirat. Itu salah satu beberapa pesan Mbah Khalil kepada Mbah Hasyim. Lalu kemudian Mbah Khalil menyampaikan dauhnya kepada Kiai Jombang. Kiai udah tenang, ini sekarang Hasyim sudah menjadi mantu jenengan. Insya Allah Hasyim ini santri yang baik. Dia sudah belajar 120 tahun, kitab fikih, kitab tafsir, segala macam dia sudah belajar. Saat Mbah Khalil bicara itu, Mbah Hasyim kaget. Astagfirullahaladzim, ada apa dengan 120 tahun? Akhirnya ini Kiai Jombang makin nggak percaya juga, bukan makin nggak percaya, makin makin terperanjat. Masa iya sih
Akhirnya keesokan harinya ini ingin menguji Kiai Jombang, mertuanya. Sim, sekarang kamu ngajar. Pada subuh kamu ngajar. Nih, Bapak baca kitab ini, kitab hadis, ini kitab fikih. Ayo, kamu ngajar di depan santri dan juga para ustadz yang lainnya. Akhirnya sahabatku yang budiman, Mbah Hasim langsung menjalankan ya dawuhnya mertuanya. Disampaikanlah beliau mengajar, dan masya Allah tabarakallah, itu Kiai Jombang dibuat melongo, dibuat takjub, dibuat terperanjat dengan apa yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau membaca kitab-kitab hadis, membaca kitab-kitab tafsir, membaca kitab-kitab fikih tanpa melihat, di luar kepala hafal. Bagaimana tidak terperanjat Kiai Jombang yang sudah menjadi mertuanya. Bahkan guru-guru senior yang ada di depannya itu juga dibuatnya terbelalak melihat bagaimana kealimannya seorang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Barakallah, mudah-mudahan kisah ini membuat motivasi buat kita untuk senantiasa takziman wa takriman kepada guru dan tafaqquh fiddin kepada para kiai-kiai, agar kita sanad ilmunya tidak terputus sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.